misteri di desa Sewu Teluh. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun silam, lebih tepatnya di tahun 2010. Di mana waktu itu aku sendiri masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Sekitar pukul setengah 10 pagi, aku yang waktu itu pulang sekolah lebih awal dari biasanya dikarenakan para guru ada rencana untuk menjenguk anak kepala sekolah yang sedang dirawat di rumah sakit. Aku yang baru saja sampai di depan rumah, kala itu dikejutkan dengan terlihatnya beberapa tetangga yang sedang ramai berkumpul di depan rumah salah satu tetanggaku, yaitu rumah Mbak Karto dan istrinya Mbak Karti. Yang mana rumah Mbak Karto sendiri hanya berjarak kurang lebih 5 rumah dari rumahku. Aku yang sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pun bergegas memasukkan sepeda motorku ke dalam rumah, lalu bergegas menuju ke rumah Mbak Karto. Tanpa menghiraukan beberapa orang yang ada di depan rumah Mbak Karto, aku pun segera masuk ke dalam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rumahnya sendiri, nampak beberapa kerabat dari Mbak Karto termasuk juga istrinya Mbak Karti sedang menangis dan coba ditenangkan oleh beberapa tetangga. Terlihat pula beberapa tetangga yang sedang berkerumun di dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Aku yang memang sedari tadi sangat penasaran pun langsung ikut masuk dan melihat apa yang membuat orang-orang berkumpul di dalam kamar itu. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat pemandangan di dalam kamar tersebut, yang mana nampak di mataku Mbak Karto yang sudah meninggal dunia dalam keadaan terlungkup dengan darah segar yang terlihat mengalir dari mulutnya sehingga terbentuk satu genangan darah yang cukup banyak. Di situ juga aku lihat beberapa benda-benda tajam seperti silet, paku berukuran kecil, serta gumpalan benda berwarna hitam yang terlihat seperti gumpalan rambut tercampur dalam genangan darah tersebut. Bergidik ngeri rasanya tengkuku kala itu menyaksikan kondisi mengenaskan dari Mbak Karto. Sedangkan samar-samar telingaku mendengar para tetangga yang saling berbisik membicarakan soal Teluh. Memang kejadian seperti ini bukanlah hal baru di desaku, karena di desaku sendiri sedari dulu memang terkenal dengan banyaknya dukun-dukun sakti dan juga banyak warga yang memiliki ilmu Teluh. Sedangkan warga desaku sendiri tahu kalau almarhum dari Mbak Karto dan juga istrinya yaitu Mbak Karti sendiri bukanlah orang sembarangan, yang mana mereka memiliki ilmu kebatinan yang bisa dibilang cukup tinggi. Namun, Mbak Karto sendiri menggunakan kelebihan yang ia miliki digunakan untuk hal-hal positif, seperti membantu orang-orang yang terkena penyakit kiriman seperti teluh maupun santet. Tak jarang pula, ia pun dimintai untuk menyembuhkan orang yang ketempelan atau kerasukan. Dan atas kemampuannya itu, nama Mbak Karto sendiri cukup tersohor bahkan sampai keluar daerah. Namun bagiku sendiri, itu adalah pertama kalinya aku melihat kejadian mengerikan di luar nalar dengan kedua mataku sendiri. Aku sempat terpaku kala melihat peristiwa mengerikan itu. Dalam batinku bertanya-tanya bagaimana peristiwa di luar nalar seperti ini bisa terjadi. Akan tetapi, tak berselang lama aku pun dikejutkan dengan tepukan di pundakku dan ternyata sudah ada kakekku yang kini sudah berdiri di belakangku. "Pulang, ganti baju dulu, terus nanti kesini lagi, bantu menyiapkan kebutuhan untuk pemakaman Mbak Karto," ucap kakek padaku. Aku pun langsung mengiyakan perintah kakek dan segera keluar dari dalam kamar Mbak Karto. Aku yang hendak pulang ke rumah dan baru saja sampai di depan rumah Mbak Karto, kembali mendengarkan para tetangga yang sedang membicarakan almarhum Mbak Karto, yang mana inti dari ucapan salah satu tetangga adalah Mbak Karto meninggal dunia karena sudah melanggar pantangan dari ilmunya sendiri. Aku sendiri waktu itu belum mengerti apa maksud perkataan itu. Meskipun aku sangat penasaran, tapi aku enggan untuk menanyakannya dan memilih untuk segera pulang dan mengganti pakaianku. Lalu aku pun kembali lagi untuk membantu menyiapkan perlengkapan untuk pengurusan jenazah almarhum Mbak Karto.
Dan siang itu, proses pemakaman dari Mbak Karto pun berjalan dengan lancar. Singkat cerita, hampir 1 bulan berlalu setelah meninggal dunianya Mbak Karto. Pada suatu sore, aku yang hendak pergi ke rumah kakek untuk meminta doa agar dilancarkan dalam mengerjakan tugas sekolah karena besok harinya akan melaksanakan ujian nasional. Tanpa sengaja, aku melihat Mbah Karti yang baru saja keluar dari rumah kakekku. "Dari rumah kakek ya, Mbah?" tanyaku tanpa berbasa-basi. "Iya, antar burung perkutut Mbah Karto. Daripada di rumah tidak ada yang merawat, biar dirawat sama si mbahmu," jawab Mbak Karti dengan senyum teduhnya. Aku pun balas tersenyum karena tidak tahu lagi harus berkata apa. "Ya wes, Mbah pulang dulu ya," lanjut Mbak Karti. "Ya Mbah," jawabku yang kemudian menarik pelan tangannya untuk salim. Yang kemudian Mbak Karti pun lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan aku sendiri bergegas masuk ke dalam rumah kakekku. Terlihat kakek dan nenekku yang kala itu masih duduk di kursi bangko berukuran besar yang ada di ruang tamu. Aku pun segera mendekati mereka lalu menyampaikan maksud dan tujuan kedatanganku, yaitu untuk meminta doa agar diberikan kelancaran ketika mengerjakan tugas ujian sekolah esok. Sesaat setelahnya, pandanganku pun mulai terfokus pada burung perkutut di dalam sangkar yang terletak di lantai. "Burung dari mana itu, kek?" tanyaku berbasa basi karena aku pun tahu kalau burung itu ialah burung milik almarhum Mbak Karto yang baru saja diantarkan oleh istrinya. "Itu burung almarhum Mbak Karto. Tadi baru saja diantarkan Mbak Karti. Ia minta kakek untuk sekarang merawat burung itu," jawab kakekku menjelaskan. Sejenak aku pun kembali teringat peristiwa meninggal dunianya Mbak Karto, yang mana meninggal dunianya beliau kala itu sangat-sangat tidak wajar. "Kek, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab meninggal dunianya Mbak Karto kemarin?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Takdir," jawab kakekku simpel yang disusul tawa kecil dari kakek dan juga nenekku. Melihat raut wajahku yang tak puas mendengar jawabannya, akhirnya kakekku pun mau menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Mbak Karto. Kakek pun mulai bercerita, yang mana beberapa minggu sebelum Mbak Karto ditemukan meninggal dunia, ia pun sempat datang dan menemuinya. Waktu itu, Mbak Karto bercerita kepada kakek kalau ia beberapa hari lalu sempat didatangi oleh seorang wanita yang bernama Mira, yang berasal dari luar desa kami. Yang mana kedatangan wanita tersebut adalah untuk meminta bantuan Mbak Karto dalam rangka mengobati penyakit aneh yang diderita suaminya yang bernama Doni. Karena ia yakin kalau memang penyakit yang diderita oleh suaminya itu bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit kiriman. Dan ia pun juga percaya kalau Mbak Karto lah yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mbah Karto pun lalu menyanggupinya dan ia pun datang ke rumah Mira kala itu. Dan benar saja apa yang difikirkan oleh Mira. Setelah melihat kondisi Doni yang hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur, Mbah Karto yang sesaat menerawang pun tahu kalau Doni memang sudah terkena teluh. Akan tetapi, Mbah Karto pun di sini sedikit terkejut dengan ilmu teluh yang sudah menyerang Doni. Hal itu dikarenakan ia yang merasa tidak asing lagi dengan ilmu teluh tersebut, yaitu teluh tali jiwo. Di mana ilmu teluh tersebut bisa dibilang ilmu teluh tingkat tinggi dan jarang sekali orang yang bisa menguasai ilmu teluh tersebut. Sedangkan Mbah Karto sendiri selama ini tahu hanya satu orang yang bisa menguasai ilmu teluh tersebut, yaitu Mbah Mijan. Sedikit tambahan, Mbah Mijan sendiri adalah teman dari Mbah Karto dan juga teman dari kakekku yang juga tinggal di desa, di mana semasa muda mereka bertiga sempat belajar ilmu kebatinan di salah satu padepokan yang berada di Jawa Timur kala itu. Yang mana akhirnya Mbah Karto sendiri kenal dengan Mbah Karti yang asli Jawa Timur dan kebetulan juga menjadi salah satu murid di padepokan itu. Mbah Karto yang mulai tahu dan menyadari hal itu pun kini mulai ragu untuk mengobati Doni, karena ia khawatir
kalau benar penyakit yang diderita Doni itu dikarenakan teluh kiriman dari Mbak Mijan. Pastinya itu akan menimbulkan konflik di antara mereka berdua kalau sampai Mbak Mijan tahu jika ialah yang mengobati penyakit Doni. Akan tetapi, melihat keadaan Doni yang kini terkulai lemah dengan badan yang sangat kurus, ditambah Doni juga yang sedang mempunyai seorang anak yang masih balita, dalam batin Bakarto ia pun menjadi tak tega. Ditambah lagi, ia yang selama ini memang tidak memiliki keturunan tentunya semakin tidak tega jika harus melihat seorang anak kecil harus kehilangan sang ayah. Akhirnya, Bakarto pun bertekad untuk tetap mengobati penyakit Doni. Di tengah-tengah kakek bercerita, aku pun sempat bertanya, "Jenis teluh seperti apa itu, kek? Teluh tali jiwo?" "Teluh jenis ini sangatlah berbahaya, di mana si penerima teluh itu akan kehilangan jiwanya, dan raga yang tanpa jiwa ini bisa saja diisi oleh si dukun pengirim santet dengan binatang, sehingga si korban itu akan berkelakuan selayaknya kelakuan binatang," ucap kakekku mencoba menjelaskan. "Apakah teluh jenis itu bisa disembuhkan, kek?" tanyaku kembali. Kakekku pun kembali tersenyum lalu berkata, "Semua penyakit pasti bisa diobati. Akan tetapi untuk teluh jenis ini sangat berbahaya, dan tidak semua orang bisa mematahkan teluh ini, di mana jika si korban pada akhirnya tidak meninggal dunia dalam jangka waktu 40 hari dan dapat disembuhkan, bisa jadi si dukun pengirim santet itulah yang akan meregang nyawa nantinya." Mendengar penjelasan dari kakek, aku pun hanya bisa terdiam dan memikirkan betapa besarnya akibat dari teluh yang dikirimkan itu. Kakek pun lanjut bercerita. Sehabis melihat keadaan Doni, 2 hari kemudian Bakarto pun kembali ke rumah Doni, di mana kedatangannya kali ini dengan membawa 3 ekor telur ayam kampung dan 3 tangkai bunga Kamboja sebagai pelengkap untuk melakukan ritual pengobatan penyakit Doni. Singkatnya, setelah ritual pengobatan yang dilakukan oleh Bakarto, Doni pun akhirnya bisa disembuhkan. Akan tetapi, dari sinilah awal petaka akan menimpa Bakarto, di mana dugaannya dari awal itu adalah benar kalau Mbak Mijanlah yang sudah mengirimkan santet kepada Doni. Walaupun Bakarto sendiri tidak pernah tahu siapa orang yang sudah berani menyuruh Mbak Mijan untuk mengirimkan santet tersebut kepada Doni. Mbak Mijan yang juga tahu kalau ternyata Bakarto lah yang sudah mengobati Doni pun, ia seolah merasa dipermalukan oleh Bakarto karena telah menggagalkan teluh ataupun santet yang ia kirimkan, dan pada akhirnya Mbak Mijan pun murka. Ia menganggap kalau Bakarto telah ikut campur dalam urusannya, dan kini Mbak Mijan yang sudah sangat marah pun tidak lagi peduli akan persahabatan yang sudah mereka jalani. Hingga 2 hari setelah ia mengobati Doni, Bakarto pun mulai mendapatkan teror teluh kiriman dari Mbak Mijan, di mana selama hampir 1 minggu di setiap malamnya akan terlihat beberapa banaspati ataupun bola api yang melayang-layang di atas genteng rumah Bakarto. Namun karena Bakarto dan Mbak Karti sendiri bukanlah orang sembarangan, teluh-teluh kiriman itu pun tidak bisa menembus pagar gaib yang memang sebelumnya sudah Mbak Karto dan Mbak Karti pasang di rumahnya. Karena teluh yang selalu ia kirim untuk menghabisi Mbak Karto itu selalu saja gagal, Mbak Mijan yang rupanya juga tahu akan kelemahan ilmu yang dimiliki oleh Mbak Karto, Mbak Mijan pun lalu memiliki rencana busuk untuk membalaskan sakit hatinya kepada Mbak Karto. Ya, meskipun Mbak Karto memiliki ilmu tinggi untuk bisa mengobati orang lain, akan tetapi akan ada pantangan dari ilmu tersebut, di mana ia tidak boleh mengobati orang yang masih memiliki garis darah keturunan dengannya, seperti anak, cucu, saudara, ataupun keponakan. Dan apabila ia berani melanggar pantangan itu,
bisa saja ia akan kehilangan kesaktiannya, bahkan yang lebih buruk lagi, bisa saja Mbah Karto kehilangan nyawa. Dan atas dasar itulah pada akhirnya Mbah Mijan merubah target teluhnya. Karena Mbah Karto dan Mbah Karti yang tidak memiliki anak, Mbah Mijan pun di sini memutuskan menjadikan Erna yang merupakan keponakan dari Mbah Karto yang akan ia jadikan target teluhnya. Dengan harapan jika nanti Mbah Karto akan mengobati Erna keponakannya itu. Dan benar saja, setelah teror Banaspati atau bola api yang selalu terjadi pada malam hari di rumah Mbah Karto berhenti, kini teror itu pun mulai mendatangi rumah Erna. Yang mana kedua orang tua Erna hanyalah orang awam, tentu sangatlah mudah buat Mbah Mijan mengirimkan teluh ke rumah Erna. Sampai pada suatu pagi, Mbah Karto pun didatangi oleh Mbah Tono. Ya, Mbah Tono adalah ayah dari Erna yang juga adik kandung dari Mbah Karto. Dengan wajah panik, Mbah Tono yang baru saja datang ke rumah Mbah Karto pagi itu pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu meminta Mbah Karto untuk melihat keadaan Erna yang pagi itu terlihat berperilaku aneh ataupun tidak wajar. Dan tanpa banyak bertanya, Mbah Karto pun langsung bergegas mendatangi kediaman Mbah Tono untuk segera bisa melihat keponakannya yaitu Erna. Sesampainya di rumah adiknya, Mbah Karto segera masuk melihat keadaan Erna yang kala itu masih ada di dalam kamar. Ia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya pagi itu, di mana terlihat Erna yang sedang tengkurap di lantai dan sesekali berjalan merangkak selayaknya anak kecil. Sedangkan terlihat pula Mbah Puji, ibunda dari Erna, menangis mencoba mengajak berbicara Erna, namun Erna sendiri tak merespon apapun ucapan ataupun pertanyaan dari sang ibu. Dan yang membuat Mbah Karto lebih terkejut adalah terlihat pula kala itu 2 ekor kadal yang berukuran besar yang kala itu terlihat menempel di dinding kayu kamar Erna. Tentu kadal itu bukanlah kadal biasa, yang mana waktu itu hanya Mbah Kartolah yang bisa melihat kadal tersebut. Sesaat Mbah Karto pun merapalkan mantra yang ia kuasai untuk mengusir sosok kadal gaib tersebut. Akan tetapi kedua kadal gaib tersebut justru masuk ke dalam tubuh Erna yang sedari tadi merangkak di lantai kamar selayaknya anak kecil. Mendapati hal itu, Mbah Karto pun pada akhirnya hanya bisa memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa untuk membuat Erna tenang lalu bisa terlelap tidur. Akan tetapi, khasiat dari air putih itu tentu hanyalah sementara, di mana kemudian hampir di setiap malamnya Erna selalu berperilaku selayaknya hewan melata. Bahkan ia tidak pernah mau jika diberikan makan ataupun minuman. Melihat hal itu, Mbah Karto pun setiap malam tidur di rumah Mbah Tono sang adik untuk ikut menjaga Erna keponakannya itu. Dan hampir di setiap malam pula Mbah Karto selalu melihat sosok-sosok mengerikan berada di dalam kamar Erna. Dan anehnya, setiap kali Mbah Karto berusaha untuk mengusir sosok-sosok tersebut, sosok-sosok itu pun terlebih dahulu masuk ke badan Erna, dan seketika Erna pun akan menjerit histeris kesakitan. Sehingga membuat Mbah Karto pun hanya bisa membasuh air yang telah ia bacakan mantra untuk sekedar membuat Erna tenang dan juga menghilangkan rasa sakitnya walaupun itu hanya sementara. Kurang lebih 1 minggu hal itu terus terjadi, sehingga badan Erna pun kini semakin hari semakin terlihat kurus, bahkan rambutnya yang sebelumnya panjang tergerai kini mulai rontok. Melihat penderitaan Erna, sang keponakannya itu pun membuat Mbah Karto semakin tak tega. Ia pun akhirnya bertekad ingin mengobati Erna meskipun ia sendiri tahu dari resikonya itu, yaitu bisa saja ia meninggal dunia karena telah melanggar pantangan dari ilmu yang ia kuasainya. Namun, ketika ia menyampaikan keinginannya itu kepada Mbah Karti istrinya, Mbah Karti pun melarangnya. Dan ia mengusulkan untuk segera menemui Mbah Mijan terlebih dahulu dan membicarakan masalah ini baik-baik agar Mbah Mijan mau membatalkan teluh yang telah ia kirimkan ke Erna. Mbah Karto pun menyetujui usulan dari istrinya itu dan bergegas segera menemui Mbah Mijan di rumahnya. Akan tetapi
Setelah Mbak Karto menjelaskan semuanya kepada Mbak Mijan, lalu memintanya untuk membatalkan teluh yang sudah ia kirimkan ke Erna, nyatanya Mbak Mijan tidak mengakui perbuatannya dan seolah-olah berpura-pura tidak tahu akan teluh yang sudah dimaksud oleh Mbak Karto. Walaupun dari ekspresi wajah dan juga senyuman Mbak Mijan nampak jelas dari raut wajahnya kalau sebenarnya ia tahu dan semuanya ialah yang sudah melakukannya. Baik, Jan, baik. Kalau memang kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, kalau begitu akan aku obati sendiri penyakit keponakanku. Walaupun resikonya adalah aku harus kehilangan nyawaku. Tapi ingat, tentunya kamu pun tahu, jika teluh tali jiwo ini bisa dipatahkan, tidak menutup kemungkinan kalau si pengirim teluh ini pun juga akan meregang nyawa, ucap Mbak Karto sebelum ia beranjak pergi meninggalkan rumah Mbak Mijan. Mendengarkan ucapan dari Mbak Karto, nampak jelas kala itu ekspresi ketakutan dari wajah Mbak Mijan. Dan setelah meninggalkan rumah Mbak Mijan saat itu, Mbak Karto pun tidak lekas pulang ke rumahnya. Akan tetapi, ia terlebih dahulu datang ke rumah kakekku dan menceritakan semuanya kepada kakek. Sehingga pada akhirnya, kakekku pun tahu tentang semua ini. Ya, kakek sendiri yang tahu akan pantangan dari ilmu yang dimiliki oleh Mbak Karto. Waktu itu sempat melarang niatan dari Mbak Karto untuk mengobati Erna dengan kemampuan yang ia miliki dan menyarankan agar ia mencari orang lain saja yang dirasa mampu untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Mbak Karto yang paham akan kehebatan teluh itu pun tahu kalau tidak banyak orang yang akan mampu untuk melakukan pengobatannya pun akhirnya bersikeras untuk melakukan ritual pengobatan itu sendiri. Melihat keputusan Mbak Karto yang sudah bulat, kakekku pun tidak bisa lagi mencegah niatan Mbak Karto. Dan 2 hari setelah Mbak Karto menemui kakekku, terjadilah peristiwa menggemparkan di desa pagi itu, di mana Mbak Karto ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan menurut cerita dari Mbak Karti, diketahuilah kalau kematian Mbak Karto pagi itu setelah ia pada malam harinya Mbak Karto melakukan pengobatan kepada keponakannya Erna. Dari cerita kakekku inilah akhirnya aku pun tahu tentang misteri kematian tak wajar dari Mbak Karto pagi itu. Selesai kakek bercerita, aku sendiri sempat bertanya kepada kakek, "Kek, kenapa tidak Mbak Karti atau kakek saja yang mengobati Erna? Bukankah kakek dan Mbak Karto juga Mbak Karti sempat belajar ilmu kebatinan di perguruan yang sama?" Mendengar pertanyaanku yang polos, kakek pun kembali tersenyum. Dengan tembakau linting yang tersumpal di mulutnya, sesaat kepulan asap rokok itu pun terlihat mengebul dari mulut kakekku. Walaupun kakek dan Mbak Karti sempat belajar tentang ilmu kebatinan, akan tetapi kemampuan kami berdua itu jauh di bawah dari Mbak Karto. Karena setelah menikah, hanyalah Mbak Karto dan juga Mbak Mijanlah yang masih terus memperdalam dan mempelajari menekuni ilmu kebatinan itu, ucap kakekku mencoba menjelaskan. Aku yang masih penasaran pun dengan semuanya kembali bertanya, "Kalau Mbak Mijen dan Mbak Karto belajar di padepokan yang sama, lalu kenapa ilmu mereka itu bisa bertentangan, kek?" Masih dengan asap yang mengepul dari mulutnya, kakekku pun kembali menjelaskan, "Di padepokan tempat kami belajar dulu, guru besar kami memang mengajarkan banyak sekali akan jenis-jenis ilmu, termasuk ilmu teluh, ilmu pelet, ilmu pengobatan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu semua tergantung murid-muridnya berminat dalam ilmu yang mana. Akan tetapi di situ, Mbak Mijan dulu justru lebih tertarik dengan menekuni ilmu teluh. Bahkan setelah keluar dari padepokan, ia pun kembali mencari guru yang dianggapnya lebih sakti dalam hal ilmu santet menyantet."
Mendengarkan cerita dari kakekku pagi itu, entah kenapa aku merasa senang. Ya, di mana pagi itu terjawab sudah semua rasa penasaranku. Bukan hanya mengenai soal penyebab kematian dari Mbak Karto. Aku yang pernah melihat ada beberapa benda pusaka yang tersimpan di lemari kecil di kamar kakek, pagi itu menyimpulkan kalau benda-benda pusaka tersebut bisa jadi adalah hasil dari kakekku dulu berguru ketika ia masih muda. Aku yang merasa sudah cukup puas setelah mendengarkan cerita dari kakekku akhirnya memutuskan untuk berpamitan pulang. Hari-hari pun berlalu dan setelah 40 hari kematian dari Mbak Karto, warga desaku pun kembali gempar. Di mana siang itu Mbah Mijan yang tinggal seorang diri dikarenakan istrinya yang telah lama meninggal dunia dan juga kedua anaknya yang telah menikah lalu tinggal di luar kota bersama dengan anak dan istrinya ditemukan sudah meninggal dunia dan jasadnya pun sudah hampir membusuk di depan kamar tempatnya ia biasa melakukan ritual. Dan orang yang pertama kali menemukan jasad Mbah Mijan adalah sepasang suami istri yang rumahnya memang bersebelahan dengan rumah Mbah Mijan, yaitu Pak Kasman dan Ibu Tini. Pak Kasman dan istrinya pun mulai menjelaskan kepada warga kalau memang sudah 3 hari ini Mbah Karto tidak keluar dari rumah. Sedangkan pintu rumahnya sendiri selalu saja dalam keadaan tertutup. Pada awalnya, mereka berdua tidak merasa curiga. Hal itu dikarenakan memang Mbah Mijan sendiri jarang untuk keluar rumah. Sampai pada akhirnya mereka yang mencium aroma busuk yang menyengat yang setelah dicari ternyata berasal dari dalam rumah Mbah Mijan pun lalu memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan memastikan keadaan Mbah Mijan. Akan tetapi, setelah beberapa kali mereka mengetuk-ngetuk pintu dan juga memanggil-manggil Mbah Mijan namun tidak ada jawaban. Dan kebetulan pintu rumahnya kala itu tidak dalam keadaan terkunci. Pak Kasman dan istrinya pun memberanikan diri untuk masuk dan melihat ke dalam rumah. Dan Pak Kasman dan Ibu Tini pun di situ terkejut bukan kepalang ketika ia melihat Mbah Mijan dalam posisi tertelungkup di depan kamarnya dalam keadaan sudah meninggal dunia, bahkan sudah sampai mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Sampai akhirnya mereka pun memanggil para tetangga yang lain. Meskipun aku sendiri kala itu tidak melihat keadaan Mbah Mijan ketika meninggal dunia, akan tetapi menurut kabar-kabar yang beredar, kematian dari Mbah Mijan sendiri sangatlah mengenaskan. Bukan hanya karena jasadnya saja yang mulai membusuk, akan tetapi terlihat pula benda-benda tajam berukuran kecil seperti paku, silet, dan juga terlihat beberapa gumpalan rambut yang berceceran di lantai, yang mana itu sudah bercampur dengan darah yang mulai mengering di dekat area mulut almarhum Mbah Mijan. Yang ada kemungkinannya benda itu keluar dari mulut Mbah Mijan sebelum ia meninggal dunia. Dan bukan hanya itu saja, di situ ditemukan pula keris kecil yang kala itu masih dalam genggaman Mbah Mijan, yang sudah bisa dipastikan jika benda itu adalah salah satu pusaka miliknya. Tentunya, kematian dari Mbah Mijan yang mengenaskan dan sangat tidak wajar kala itu sangatlah membuat warga desaku terkejut dan juga bertanya-tanya, siapakah orang yang mampu mengalahkan Mbah Mijan? Karena warga semua pun tahu kalau Mbah Mijan adalah salah satu dukun yang paling sakti dan sangat disegani di desa. Sedangkan untuk aku sendiri yang sebelumnya sudah mendengarkan cerita dari kakekku pun bisa menyimpulkan kalau penyebab kematian beliau kala itu adalah walak dari ilmu teluh yang beberapa waktu lalu berhasil dipatahkan oleh almarhum Mbah Karto. Sehingga teluh yang dikirimkan oleh Mbak Mijan kala itu pun berbalik menyerang dirinya sendiri hingga menyebabkan ia harus meregang nyawa. Mohon maaf jika untuk kisah kali ini aku tidak bisa menggambarkan dengan jelas sosok makhluk gaib yang sudah digunakan oleh Mbak Mijan untuk melakukan teluh dan hanya bisa menggambarkan sedikit saja karena hanya kedua almarhumlah Mbah Mijan dan almarhum Mbah Kartola yang tahu pasti akan sosok-sosok tersebut. Akan tetapi,
Setelah meninggal dunianya Mbah Mijan, desaku pun mengalami teror yang sangat mengerikan dari jin ataupun iblis yang menyerupai sosok dari Mbah Mijan dan juga jin peliharaan Mbah Mijan semasa hidupnya. Kisah ini terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi, Jawa Tengah. Dan mohon maaf untuk nama desa ataupun nama-nama tokoh sudah disamarkan untuk menjaga privasi semua pihak yang bersangkutan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Oji Pamungkas selalu melahirkan karya-karya terbaik ya. Terima kasih Mas Oji. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur seluruh teman-teman ya, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya kepada subscriber dari Ilo Bercerita. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk seluruh teman-teman semua, untuk seluruh subscriber Ilo Bercerita. Semoga di tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2023 dan semoga semua hal-hal, semua target-target yang kita sudah pasang bisa terwujud di 2024 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang pasti teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, terutama bahagia ya. Pokoknya jangan sampai lupa bahagia, tapi jangan sampai pura-pura bahagia. Kita kembali kisah tadi. Luar biasa kisahnya Mas Oji tentang ini lebih ke perseteruan dua dukun ya, dua orang pintar lah ya, yang mana satu perguruan tapi yang satu memilih jalur kebaikan yaitu pengobatan, yang satunya lebih ke hal-hal yang santet, tentang santet ya. Dan luar biasa sekali kisahnya. Dan catatan sih di akhir ini akan ada terusannya. Jadi untuk besok kita akan langsung upload lanjutan, tapi ini bukan cerita berpart ya, menurut saya ini lebih kepada lanjutan kisah apa sih bahasa ini. Dan besok yang pasti akan kita langsung upload kisahnya. Aduh, ini agak ngantuk ya, habis nonton baruan nih. Jadi kita bikinnya pagi-pagi ya. Tapi yang pasti semoga bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan yang sudah diberikan. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat dalam berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan videonya silahkan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share dong link videonya ke teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya agar merasa terhibur juga. Dan buat yang baru bergabung, halo semuanya, silahkan bisa diklik dong tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya setiap hari untuk Ilo Bercerita di jam 9 malam. Dan buat yang punya kisah yang bertemakan horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi ini bisa dari pribadi diri sendiri, bisa dari pribadi teman atau keluarga ya, boleh dikirimkan ke kami. Nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami mohon agar bersabar karena memang perlu proses penggarapan dulu ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.